Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B. Nama saya Lintang Purota IUM 1924 10 10 10 04 dan teman saya Azuraini ini 1924 kami dari Prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan website kami yang berjudul Ayo Belajar. Website ini tentang pendidikan dan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Azuraini. Nah, untuk latar belakangnya ini, kenapa kita membuat website tentang Ayo Belajar? Nah, di era sekarang ini, kan banyak anak-anak dari usia SD sampai usia SMP yang belajarnya itu agak kurang efektif. Nah, di dalam Ayo Belajar ini, kita akan membuat semacam belajar online atau les privat online. Kenapa kita mengambil dari usia SD sampai SMP? Karena anak usia SD sampai SMP ini kan belum mengerti, bukan belum mengerti, kayak belum memahami apa yang ada di buku mereka masing-masing. Nah, tanpa harus datang ke tempat lesnya. Jadi kita bisa memudahkan pihak pihak yang menggunakan ini supaya tidak berjalan 2 kali lipat. Nah, untuk solusinya kita membuat aplikasi ini dengan fitur yang bisa diakses oleh siswa sekolah untuk pemberian materi yang bisa diakses secara online, terus latihan soal secara online, dan bisa chat privasi ke teacher yang melayani di akun website ini. Selanjutnya, di sini kami akan mempresentasikan tentang website kami. Kita akan menunjukkan websitenya. Jadi, ini adalah tampilan awal dari website kami. Ini adalah kalimat pembuka dari website. Lalu jika kita klik more, akan membuka halaman registrasi. Jadi di tampilan registrasi ini kita harus mengisi laman form jika belum memiliki akun. Jika tidak mengisi laman form ini dan belum memiliki akun dan tidak mengisi form secara lengkap, maka akan muncul pop-up syarat untuk mengisi bidang ini. Karena di sini kita sudah memiliki akun, maka kita langsung ke laman sign in. Untuk username kita isi user. Jika kita mengisi password dengan salah, maka akan muncul pop-up username dan password salah. Maka kita harus mengisikan password dengan benar. Lalu ini adalah tampilan home dari website ini. Di tampilan home ini kita menampilkan ada kalender, lalu ada fitur materi, ada fitur latihan soal, lalu ada fitur live chat. Di fitur home ini jika kita mengklik tombol selengkapnya dari materi, maka akan muncul pilihan-pilihan dari kelas yang ingin kita cari materinya. Jika kita klik kelas pada kelas 4, maka akan muncul materi seperti ini. Jika ingin mendownload filenya, kita bisa klik download. Lalu file akan terdownload di file kita di device kita masing-masing. Lalu selanjutnya ada fitur catatan pribadi. Pada fitur catatan pribadi ini kita bisa memberikan catatan kita
mungkin kita sudah mempelajari materi apa dan kita tidak ingin lupa, maka kita bisa menambahkan pada fitur catatan pribadi. Lalu selanjutnya ada fitur latihan soal. Yaitu ada latihan soal. Nah, di latihan soal ini kita bisa melihat atau memilih mau latihan soal yang mau low atau medium atau high. Di sini sudah terakses jika di situ ada tertulis kelas SD sederajat. Jika kita memilih misal low, nah jika kita klik low, di situ nanti akan muncul latihan soal dari mulai kelas 4 sampai kelas 6. Untuk selanjutnya yaitu ada fitur live chat. Nah, di fitur live chat ini kita bisa menanyakan atau si teacher memberikan sebuah materi atau seperti jawaban tentang apa yang ingin kita tanyakan. Selanjutnya yaitu di fitur akun. Nah, di fitur akun ini kita bisa melihat akun punya yang mau kita bisa mengedit atau logout akun yang punya kita atau yang mempunyai atau si pengguna website ini. Yaitu ada fitur kontak. Nah, di fitur kontak ini ada sebuah aduan di mana kita mengisi nama, email, dan message. Di message ini kita bisa mengadukan atau memberi saran atau kritik untuk website ini. Misal kita message di tempat belajar ini, di tempat Ayo Belajar ini ada fitur yang kurang atau gimana, itu nanti bisa di typing di message ini, nah kemudian di submit. Nah, untuk kontak us-nya ada Instagram, Twitter, dan email. Lalu selanjutnya pada laman akun ini, bila kita klik logout, maka kita akan kembali pada halaman yang pertama. Ada tampilan awal. Itu adalah tampilan dari website kami. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang coding dari website kami. Di sini kita menggunakan editor VS Code sebagai media untuk mengcoding. Jadi codingan HTML di sini ada codingan dari akun HTML, catatan, lalu ada kontak, home, lalu ini ada codingan pilihan dari kelas-kelasnya, lalu ada codingan latihan soal, live chat, login, lalu materi, navbar, dan register. Lalu selanjutnya di codingan CSS. Ini ada catatan, terus home, index, kelas, live chat, terus login, kemudian materi, kemudian register. Di sini kami akan menjelaskan salah satu codingan dari codingan kami.
kami akan menjelaskan codingan dari register. Di sini kami akan menjelaskan codingan dari register. Di sini ada script untuk menyambungkan halaman login new dengan JavaScript dari login. Ini adalah JavaScript dari loginnya. Di sini kita akan di JavaScript login ini dapat menyimpan username dan password dari pengguna. Jika data password yang dimasukkan salah, maka akan menampilkan pop-up username dan password salah. Lalu selanjutnya di sini link dari penggabungan CSS agar CSS muncul pada HTML ini. Lalu di sini ada form, ada tabel form untuk mengisi username dan password. Lalu dari sync up sendiri ini akan digenerate ke laman register HTML jika sudah memiliki akun seperti tampilan di atas tadi. Lalu, jika sudah melakukan register, maka JavaScript ini akan mengarahkan si user pada tampilan room HTML. Sedangkan untuk CSS dari login ini ada pengaturan kotak-kotak dari form, tampilan kotak dari form. Lalu ada pengaturan warna juga. Menurut saya, teknologi website ini akan cukup digunakan untuk kedepannya. Karena semakin berkembangnya zaman, teknologi akan semakin dipakai. Dan untuk usaha bisnis sendiri, website ini akan dipakai untuk menyebarkan informasi dan mempermudah layanan untuk setiap bisnis yang dilakukan. Oke, menurut pendapatmu? Menurut pendapatku, teknologi website atau teknologi zaman sekarang itu akan sangat mempengaruhi kita. Kayak website atau aplikasi atau teknologi lainnya itu akan sangat bermanfaat untuk kita, apalagi apalagi untuk orang berbisnis atau perusahaan atau yang mempunyai penghasilan yang cukup banyak atau mempunyai toko yang besar atau mempunyai toko-toko dan lain-lainnya, itu akan sangat bermanfaat karena kita bisa menggunakan website ini untuk informasi atau pencatatan atau mengakses atau bisa melihat apa saja kegiatan yang dilakukan di toko-tokonya atau di perusahaan atau di postingannya dan lain-lainnya. Jadi teknologi website ini semakin lama akan semakin bermanfaat untuk kita dan semakin mempengaruhi di kehidupan selanjutnya. Itu tadi penjelasan dari hasil proyek kami. Jika ada kesalahan atau ada kekurangannya, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.